Baiklah, perkenalkan, nama saya Iksa Islami, NIM 19087185. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah aplikasi ilmu melatih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan komponen prestasi dalam olahraga. Komponen prestasi olahraga ada 4 macam, yaitu yang pertama kondisi fisik, yang kedua teknik, yang ketiga taktik, yang keempat mental. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik yaitu sebuah unsur atau komponen dasar yang dimiliki setiap atlet untuk meraih suatu prestasi olahraga. Kondisi fisik menggambarkan kemampuan fungsi tubuh seorang atlet. Maka dari itu kondisi fisik sangat menentukan seorang atlet untuk berprestasi. Yang kedua ada teknik. Seorang atlet harus memiliki teknik dari cabang olahraga tersebut dengan sesuai dengan kondisi fisiknya. Untuk menguasai teknik memerlukan latihan yang berulang-ulang agar kita dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Yang ketiga ada taktik. Kondisi fisik dan teknik merupakan sebuah unsur yang diperlukan untuk mencapai sebuah taktik dalam suatu pertandingan. Yang keempat ada mental. Mental bagi seorang atlet dan pelatih harus memiliki mental yang kuat, karena mental yang kuat seseorang bisa mengambil keputusan dan tidak terburu-buru. Contohnya, bagi atlet sepak bola pada saat tendangan penalti, saat akan melakukan tendangan penalti, seorang pemain tidak harus terburu-buru untuk melakukan tendangan, dan yang harus dilakukan adalah seorang atlet harus menjaga mental dengan baik agar dapat memasukkan bola ke dalam gawang lawan dengan baik dan berhasil. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan apa itu prestasi puncak dan faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Baiklah, seperti kita ketahui bahwa dalam dunia olahraga sering kita dengar dengan istilah prestasi. Sebelum kita masuk berbicara tentang prestasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu prestasi. Dengan demikian, prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Dalam mencapai prestasi olahraga tidak hanya ditunjang oleh kemampuan kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental, tapi juga penampilan atlet, pelatih, dan manajemen dalam suatu organisasi tersebut. Akhir dari rangkaian prestasi tersebut berupa latihan dan evaluasi. Evaluasi tersebut dapat berupa pertandingan atau sparring partner. Dari sini kita dapat melihat kemampuan atlet. Supaya prestasi atlet dapat meningkat, kita harus memiliki cara atau metode latihan yang menarik. Dapat kita lihat dalam sebuah latihan, banyak atlet yang mengeluh karena metode latihan tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa prestasi puncak merupakan suatu hasil yang diraih atlet pada kondisi yang sangat baik. Untuk mencapai kondisi tersebut, atlet banyak mengalami proses yang secara baik dan teratur. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak tersebut ada 4 macam. Yang pertama kondisi fisik, yang kedua taktik, yang ketiga teknik, yang keempat mental. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan pengertian daya tahan, metode daya tahan, dan bentuk-bentuk latihan dalam daya tahan. Baiklah, yang pertama pengertian daya tahan. Daya tahan tubuh adalah suatu kemampuan tubuh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana dalam waktu yang lama dan tidak mengalami suatu kelelahan yang berlebihan. Atau bisa juga diartikan kemampuan tubuh dalam menghadapi virus dari luar. Yang kedua adalah bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama kita bisa melakukan lari yoga, lari renang, senam, skipping, bersepeda, berjalan, berlari di tangga, angkat beban,
dan terakhir istirahat. Selanjutnya, metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan ada beberapa macam. Yang pertama, metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode kontinu, di mana bentuk latihan berdurasi antara 30 sampai 3 jam. Yang kedua, metode interval. Jika ingin melakukan metode ini, tentu saja kita perlu waktu maksimal dalam menempuh jarak. Contohnya, seorang pelari memiliki waktu maksimal lari 400 meter dalam waktu 400 detik. Yang ketiga adalah metode repetisi. Metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan jeda waktu istirahat yang ditentukan. Yang keempat ada metode kompetisi atau kontrol. Pada dasarnya, metode kompetisi digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Secara normal, metode kompetisi dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga siklis, contohnya maraton, sepeda, dan dayung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian kekuatan, bentuk-bentuk kekuatan, dan jenis-jenis latihan kekuatan, dan metode latihan kekuatan. Baiklah, kekuatan merupakan salah satu unsur utama dari kebugaran jasmani. Kekuatan merupakan kualitas kebugaran jasmani yang dinilai melalui kemampuan fisik seseorang dalam hal penggunaan otot atau melakukan aktivitas sehari-hari. Massa otot yang cukup dengan kekuatan yang baik bisa menjadi bagian penting untuk memiliki salah satu unsur utama kebugaran jasmani. Kekuatan otot dapat dilatih dengan beberapa latihan fisik seperti sit up, push up, dan squat jump. Latihan fisik sit up memberi manfaat berupa meningkatkan kekuatan otot pada bagian perut, sedangkan latihan fisik push up akan melatih kekuatan otot bagian lengan dan tubuh bagian atas. Sementara squat jump akan melatih otot bagian perut dan kaki atau anggota gerak tubuh bagian bawah. Dalam jenis kekuatan dibagi menjadi 4 macam metode latihan. Yang pertama, berdasarkan tujuan latihan kekuatan menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan tenaga. Kedua, meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga, hipertrofi otot. Yang keempat, ketahanan otot. Meningkatkan tenaga otot yaitu latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan eksplosif otot, yang artinya mampu menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Yang kedua, latihan meningkatkan kekuatan otot. Seluruh latihan kekuatan akan meningkatkan kekuatan otot, namun latihan jenis ini bertujuan khusus untuk menguatkan otot seperti mengangkat beban. Yang ketiga, hipertrofi otot. Latihan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah otot kering dalam tubuh, pada umumnya dilakukan untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, ketahanan otot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otot atau menahan beban selama periode waktu tertentu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Jelaskan apa itu kecepatan untuk latihan dan metode latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan gerak tubuh sekencang-kencangnya untuk memperoleh jarak tertentu. Dan selanjutnya, jenis-jenis kecepatan. Jenis-jenis kecepatan ada 4 macam. Yang pertama ada kecepatan maksimal, kecepatan aksi, kecepatan reaksi, daya tahan kecepatan, dan agility. Kecepatan maksimal yaitu kemampuan seorang untuk berlari mempengaruhi jarak dengan waktu yang secepat-cepatnya dengan intensitas yang tinggi. Yang kedua, kecepatan aksi. Kemampuan tubuh untuk bergerak maju mundur anggota tubuh dengan waktu yang secepat-cepatnya mungkin. Yang ketiga ada kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi yaitu kemampuan tubuh untuk menjawab rangsangan akustik, optik, dan rangsangan taktil. Yang keempat ada daya tahan kecepatan.
Latihan kecepatan adalah kemampuan organ tubuh untuk mengatasi kelelahan akibat pembebanan kecepatan dan dengan integritas yang tinggi. Yang selanjutnya ada metode latihan kecepatan.